Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan sesi 10 mata kuliah bisnis English. Kembali lagi bersama saya, teman-teman. Saya ingatkan untuk kerjakan kuisnya, jangan sampai bermasalah di akhir ya. Memang ada yang dibukakan kembali kuisnya, tapi jangan berharap seperti itu. Nanti akan repot sendiri teman-teman. Harus mengejar atau harus mengerjakan semua kuisnya dalam satu waktu. Silahkan sesuai waktunya saja. Ada waktu untuk pengerjaan kuis itu kan panjang ya, ada 1 minggu. Jadi silahkan dikerjakan tepat waktu. Kalau misalnya udah masuk materi sesi 10, berarti sesi 9-nya udah mulai ditutup. Lihat nih, udah pada dikerjakan atau belum. Kalau misalnya belum, langsung dikerjakan. Untuk teman-teman yang hadir kemarin sesi 9 di kelas, teman-teman kita akan banyak diskusi ya kalau misalnya di kelas. Dan tidak hanya latihan untuk pronunciation, tapi untuk sesi rekaman, kita akan stick with the material dan kita akan banyak latihan untuk pronunciation. Saya juga akan kasih banyak contoh pengucapan yang benar itu seperti apa dalam konteks business English. So, if you check out the module from the previous session, it was talking to the boss. Itu gimana caranya teman-teman untuk ngobrol ke bos atau ke atasan. Tapi kalau misalnya sekarang, materinya adalah gimana caranya teman-teman ngobrol ke subordinate. Kalau misalnya kemarin ke bos, sekarang ke subordinate. Subordinate itu artinya adalah bawahan. Nanti ada momennya suatu saat teman-teman punya bawahan, dan ginilah caranya untuk ngobrolnya. Status. A common question a manager asks to find out what the status of a project is. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang umum yang ditanyakan seorang manajer atau atasan kepada bawahannya tentang status pekerjaan. The first one is, what is the status of the marketing documents? Itu saat menanyakan tentang dokumen pemasaran. Gimana nih statusnya dokumen pemasaran? Udah sejauh mana? Kalau misalnya yang sejauh mana, ada yang lebih spesifik lagi, how far? How far along are you in your analysis? Sudah sejauh mana nih analisisnya? Are you almost done with the technical reports? Apakah kamu sudah hampir beres dengan laporan teknis? When are you going to finish the design plans? Kapan kamu akan membereskan rencana desain? Seperti itu. Ada juga, can you give me a status on your progress so far? Bisa kasih tahu saya statusnya dari progress yang udah dilaksanakan seperti apa? How's the reporting assignment going? Gimana laporan penugasan yang sudah berjalan? When can you give me a working draft by? Kapan draft pekerjaannya akan dikasihkan ke saya? Itu adalah contoh-contoh di mana kalau misalnya teman-teman menjadi manajer dan menanyakan status dari pekerjaan bawahan teman-teman. Nah, kapan biasanya menanyakannya? Untuk menanyakan status, requesting a weekly status mail from your direct is very common among large companies with many employees. Jadi meminta laporan mingguan dari bawahan langsung sangat umum ya di company atau perusahaan besar yang mempunyai banyak karyawan, employees karyawan. Basically, pada dasarnya the status mail will include what has been accomplished the current week and what will be done next week. If your company has this process, or if you just want to implement it yourself, you can tell your direct something like the following. At the end of every week, can you send me a weekly status mail? Di akhir minggu, bisakah kamu kirimkan status dari laporan mingguan? I'll email you a template you should follow. Saya akan kirim kamu template emailnya yang harus kamu ikuti. You should email it to me every day, every Friday. Kamu harus mengirimkannya kepada saya setiap hari Jumat. I want you to send me a status report at the end of every week. You should include what you did for that week and what you plan on doing for the next week. Can you send me a weekly status report? If you haven't done it before, let me know. And I will send you a template to use. Gitu ya. Teman-teman, kalau misalnya saya memberikan contoh, langsung di pause aja. Ucapkan. Bisa atau enggak ya. Harus sama, biar banyak latihan. Pengucapannya nggak salah. Karena different pronunciation, it's gonna have a different meaning. Jadi jangan sampai salah untuk mengucapkan. Project yang berubah.
There are times when a project change and you have to tell your direct to change something. Let's work on some sentence when you do this. Jadi kadang-kadang ada momen di mana teman-teman harus merubah rencana atau project atau kerjaan yang lagi berjalan. Contoh-contohnya seperti ini ya. I know you have been working on the database using Excel, but we need to use SQL. Can you make the necessary change? Saya tahu kamu sudah berjalan menggunakan atau mengerjakan menggunakan database, menggunakan Excel untuk database. Tapi bisakah kita menggunakan SQL? Ini kan perubahannya. Awalnya pakai Excel, disuruh ganti jadi SQL. Can you make it the necessary change? Jadi tolong cepat-cepat berubah. Walaupun you don't have to be polite to your direct, it is a good practice to show their direct your common courtesy. In the sentence above, it recognizes the work that has been done so far. Instruct what needs to be changed and politely ask if they can do it. You should follow a similar way of asking your direct to change something. Walaupun Anda tidak perlu banget untuk menggunakan cara yang sopan to your bawahan, tapi ini akan menjadi contoh yang baik kepada bawahan Anda untuk menunjukkan penghargaan, courtesy. In the sentence above, di kalimat di atas, it recognize the work that has been done so far. Jadi atasannya sadar dengan pekerjaan yang sudah berjalan. Instruct what need to be changed, diinstruksikan untuk apa saja yang harus dirubah, and politely ask if they can do it. Secara sopan bilang jika mereka bisa mengerjakan itu. You should follow a similar way asking your direct to change something. Jadi sampaikannya secara sopan gitu. Nah ini nih, ini sih nggak harus jadi ini ya, nggak harus di situasi pekerjaan ya. Kalau misalnya deadline itu kan teman-teman jadi ketua organisasi atau ketua bidang, kepala bidang divisi di organisasi, teman-teman juga akan banyak menanyakan seperti ini. Tapi kita bedanya dalam bahasa Inggris latihannya ya. Deadline and due dates are common among project and assignment. Tenggat waktu dan deadline dalam pekerjaan ataupun project penugasan itu biasa banget. Sometimes the deadline change or your direct needs a reminder. Terkadang deadline berubah ataupun bawahan memerlukan pengingat. In any case, dalam beberapa kasus, you should know some sentence how to convey the deadline. Teman-teman harus tahu gimana cara menyampaikannya untuk deadline. Here's your new project. You have 2 weeks to complete it. Ini project baru kamu punya waktu 2 minggu untuk menyelesaikannya. After you review the project, setelah kamu review projectnya, let me know if there will be any problems. Kasih tahu saya jika memang ada masalah. You have until the end of this month to complete your assignment. Kamu punya waktu sampai dengan akhir bulan untuk menyelesaikan tugas kamu. It is critical that everyone completes on time. Ini sangat penting untuk orang-orang menyelesaikannya tepat waktu. Saya kasih contoh yang lain, langsung bacakan aja ya. You have until the end of this month tadi udah. We have 2 more days to complete the task task. If anyone cannot complete their portion on time, let me know as soon as possible. Kamu punya 2 hari lagi untuk menyelesaikan tesnya, untuk meluluskan tesnya. Jika ada yang tidak bisa membereskan bagiannya secara tepat waktu, kasih tahu saya secepatnya, as soon as possible, atau disingkat ASAP. We're not required to send in our analysis until Wednesday, so you have a couple more days to complete it. Do you think you can finish the marketing report by Friday, or our deadline is fast approaching? I try to minimize weekend work, but we might have to work this Saturday if we do not finish it on Friday. Ada juga kalau misalnya bawahan nanya ke atasan, terus inilah jawaban-jawaban dari atasan sebagai kalian sebagai atasannya. I'm not sure about that one. I think the information you're looking for is in a manual I saw in the file cabinet. Why don't you check there? Saya nggak yakin dengan pertanyaan itu. Kayaknya informasi yang kamu cari ada di buku manual yang saya lihat di laci. Kenapa nggak coba cek ke sana? Do a search on Google and see if you can find the information there. Coba cari di Google dan kita bisa lihat apakah kamu dapat menemukan informasi di sana. I think Stacy will know the answer. Kayaknya Stacy tahu deh jawabannya. She is very familiar with that topic. Dia sangat
familiar dengan topik tersebut. If the question is more procedurally related where it involves an opinion, you can answer telling them what you would do. I'm not sure on the exact procedure, but if I were you, I would do the fourth step before the third one. Ini kalau misalnya ngomongnya tentang ada unsur opini ya di situ ya. Encouraging. As a good manager, you should encourage great workers and bad workers. Good directs need encouraging to keep them working hard. Bad employees need encouragement to work harder. Here are some sentences for both types. Encouraging itu untuk apa ya? Menyemangati. Hey James, I think you're doing a great job and it is not going unnoticed. You're doing great. Keep up the good work. I told my manager about your performance. He was quite impressed. Keep up the good work. Ini kalau misalnya situasinya subordinate atau bawahan kita memiliki kesulitan. Ini jawaban kalian. I had a hard time on my first project too. Don't let it get you down. I'm sure you will do better next time. It wasn't as bad as you think. I also saw definite improvement, so you shouldn't give up. Your work has been pretty good, but I really think you can do better. You have potential, and I hope you start trying a little harder. Oke, ini udah masuk praktis ya teman-teman, tinggal latihan aja. Nanti di pertemuan selanjutnya sebelum kita masuk materi, saya akan tes dulu teman-teman pengucapannya harus udah pada benar. Kalau misalnya masih salah, ya akan diapa-apain, paling dibenerin aja. Oke, that's gonna be all for our material for today. Sesi 10, biasa rekaman cepat aja ya teman-teman. Habis nonton ini langsung dikerjakan kuis. Tugas nggak ada nanti di pertemuan 14. Silahkan kerjakan kuisnya saja. Jangan sampai terlambat. Sampai di sini dulu saya tutup. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.